Selamat pagi nak, masih bersama dengan saya Mem Ida Sinaga. Di pembelajaran matematika hari ini, materinya adalah menentukan FPB, faktor persekutuan terbesar. Menentukan FPB dari dua bilangan. Nah, di sini Mem akan memberikan 3 cara ya nak. Kita mulai dari cara yang pertama, yaitu dengan mencari masing-masing faktor. Nah, langkah yang bisa kita gunakan yaitu yang pertama, tentukan masing-masing faktor dari bilangan tersebut. Ya nak. Yang kedua, kita tentukan faktor persekutuannya. Langkah yang ketiga, dari faktor persekutuan tersebut kita ambil angka yang terbesar. Nah, itulah dia FPB-nya. Oke nak, untuk mempermudah kita langsung masuk contoh ya. Nah, di sini contohnya tentukan FPB dari 8 dan 16. Seperti yang Mem bilang tadi, kita buat dulu faktornya ya nak, faktor dari masing-masing bilangan tersebut. Kita mulai dari faktor 8. Sama-sama ya nak, 8 yaitu 1 dikali 8. Kemudian 2 dikali 4. Ada lagi yang lain? Tidak ya nak, itu saja ya. Maka faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, kita sudah dapat faktor dari 8. Sekarang kita tinggal mencari faktor dari 16. Sama-sama yuk nak. 16 sama dengan 1 dikali 16, 2 dikali 8. Apa selanjutnya nak? 4 dikali 4. Ini sudah dapat angka kembar ya, berarti pengerjaannya terhenti sampai di sini. Nah, faktor dari 16 adalah 1, 2, 4. Hati-hati ya nak, walaupun di sini 4-nya ada 2, tapi kita hanya gunakan 1 ya. 4 selanjutnya adalah 8 dan 16. Nah, di sini kita sudah mendapatkan masing-masing faktor dari 8 dan 16. Untuk langkah yang kedua, kita tentukan faktor persekutuannya. Ya nak, faktor persekutuan dari 8 dan 16. Perhatikan masing-masing faktornya nak. Kita cari angka yang sama ya nak, faktor yang sama. Lihat, di 8 ini 1, apakah di bawah juga ada 1? Ada ya nak ya, berarti kita lingkari. Kemudian 2, sama ya nak ya, di atas ada 2, di bawah ada 2, kita lingkari. Kemudian di sini nak 4, sama ya, ada ya di bawah, kita lingkari. Kemudian 8, sama karena untuk yang 16 di atas tidak ada pasangannya, berarti tidak ikut kita lingkari. Maka faktor persekutuan dari 8 dan 16 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, di sini kita sudah mendapatkan faktor persekutuan dari 8 dan 16. Untuk selanjutnya yang terakhir kita tinggal menentukan FPB-nya. Ingat tadi ya nak, FPB itu kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, dari faktor persekutuan 8 dan 16 tadi ada 1, 2, 4, dan 8. Mana faktor yang paling besar atau angka yang paling besar? Adalah 8. Maka FPB dari 8 dan 16 adalah 8. Mudah kan nak? Ini cara yang pertama ya. Kita lanjut cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, dengan menggunakan pohon faktor atau dengan faktorisasi prima. Nah, langkah yang bisa kita gunakan untuk menentukan FPB dengan cara faktorisasi prima yaitu yang pertama, kita buat dulu masing-masing pohon faktornya. Nah, langkah yang kedua, tentukan faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut. Untuk langkah yang ketiga, kita cari faktor bilangan yang sama. Dan jika pangkatnya berbeda, ambil pangkat yang terkecil. Maka itulah dia FPB-nya.
Ya nak, untuk lebih mempermudah kita langsung masuk contoh. Tentukan FPB dari 8 dan 12. Nah, ingat tadi langkah yang pertama ya nak. Kita buat dulu masing-masing pohon faktornya. Ya, kita mulai dari 8. Ingat, untuk mencari faktorisasi prima, kita bagi dengan angka prima ya nak. Kita mulai dari 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Perhatikan di sini 8. 8 adalah bilangan genap. Otomatis bisa kita bagi dengan 2 ya kan nak? Jangan lupa dilingkari ya. Nah, 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. Nah, perhatikan 4 di sini. Kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 2 karena masih genap dia ya nak. Bisa kita bagi dengan 2. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, 2 di sini sudah merupakan bilangan prima, maka pengerjaannya terhenti sampai di sini. Nah, faktorisasi prima dari 8 adalah, lihat apa yang dilingkarin ya nak. 2 dikali 2 dikali 2. Atau ini sama dengan artinya 2 pangkat 3 ya nak, karena 2-nya dikalikan 3 kali kan nak, jadi 2 pangkat 3. Nah, kita sudah dapat faktorisasi prima dari 8. Selanjutnya kita tinggal mencari faktorisasi prima dari 12. Kita buat dulu pohon faktornya. Oke nak, 12. Nah, ini juga bilangan genap ya, otomatis bisa kita bagi 2. Kita lingkari. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, 6 juga masih bilangan genap. Berarti bisa kita bagi dengan 2. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, 3 di sini sudah merupakan bilangan prima. Maka terhenti sampai di sini ya nak pengerjaannya. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Nah, 2 kali 2 di sini bisa sama artinya dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, kita sudah dapat faktorisasi prima dari masing-masing bilangan ya nak. Di sini 8 faktorisasi primanya 2 pangkat 3. Nah, 12 di sini faktorisasi primanya 2 pangkat 2 kali 3. Nah, sekarang kita tinggal mencari FPB-nya. Ingat tadi ya nak, kita cari yang sama. Ya. Di sini 2, 8 ada 2, di 12 ada 2. Ya nak. Nah, di 12 ini ada 3, tapi di 8 tidak ada 3. Maka yang kita ambil adalah 2. Nah, perhatikan tadi nak, jika pangkatnya berbeda, kita ambil pangkat yang terkecil. Di sini 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2, yang paling kecil mana pangkatnya nak? 2 pangkat 2, maka yang kita ambil adalah 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2, maka sama dengan 4 ya nak. 2 kali 2 kan 4 ya nak. Jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Mudah kan nak? Nah, sekarang cara yang ketiga ya nak, dengan menggunakan tabel. Kita langsung masuk contoh ya, supaya kalian lebih paham. Di sini tentukan FPB dari 8 dan 12. Langsung kita jawab ya nak. Untuk langkah yang pertama, kita buat dulu tabelnya. Nah, untuk membuat tabel kita bisa mulai dari atas. Seandainya langkah pengerjaannya masih panjang ke bawah, tinggal kalian tambahkan tabelnya itu ke bawah ya nak ya. Jadi sesuaikan dengan langkahnya. Jangan berlebih, jangan juga kurang. Oke nak. Nah, untuk bagian yang paling atas yang berwarna abu-abu itu, kita masukkan masing-masing bilangannya, yaitu 8 dan 12. Nah, untuk yang sebelah kirinya di situ adalah pembaginya. Sama seperti dengan menggunakan faktorisasi prima, kita bagi dengan bilangan prima ya nak, yaitu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Oke nak. Nah, kita mulai. Langkah yang pertama di sini. 8 dan 12
sama-sama kita bagi. Perhatikan nak, kita mulai dari bilangan prima terendah. Kira-kira dari bilangan kedua tersebut, apakah ada yang bisa dibagi dengan 2? Bisa ya nak ya, 8 bisa dibagi 2, 12 juga bisa dibagi 2. Berarti salah satunya ada yang bisa dibagi 2. Maka kita buat di sampingnya 2. Ya nak. Nah, 8 bagi 2 hasilnya kita buat di bawahnya. Ya nak, 8 bagi 2, 4. 12 dibagi 2, 6. Nah, kedua bilangan tersebut habis dibagi dengan 2 kan nak? Maka 2 kita lingkari ya nak, karena dari bilangan 8 dan 12 sama-sama habis dibagi 2 ya. Untuk selanjutnya kita tinggal memperhatikan yang di bawahnya. Bukan lagi 8 dan 12 tapi sudah 4 dan 6. Patokan kita sudah di situ ya nak, 4 dan 6. Nah, untuk 4 dan 6 selanjutnya kita bagi dengan berapa Diana? Itu masih ada bilangan genap, 4 dan 6 ada yang bilangan genap. Ya, dua-duanya bilangan genap. Berarti otomatis bisa kita bagi dengan 2. Ya karena langsung saja 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, 4 dan 6 sama-sama bisa dibagi dengan 2. Maka 2 pembagi yang di sebelah kiri itu kita lingkari. Seperti itu ya nak ya. Nah, sekarang patokan kita di 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 kita bagi dengan berapa? Apakah masih ada yang genap? Ada nak ya, 2 di situ genap. Ya, berarti masih bisa kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2. Ayo kita bagikan. 2 bagi 2 hasilnya 1. Nah, 3 bagi 2 apakah bisa? Tidak bisa ya nak. Jika tidak bisa dibagi, kita turunkan ke bawah. Ya nak ya, tinggal turunkan ke bawah 3-nya. Dengan syarat pembagi 2 yang di sebelah kiri tidak kita lingkari. Ya nak, karena keduanya tidak sama-sama habis dibagi 2. Hanya salah satu yang bisa habis dibagi 2. Maka tidak kita lingkari. Paham ya nak ya? Jika sama dia baru kita lingkari. Jika hanya salah satu, jangan kita lingkari. Oke nak, sekarang patokannya di 1 dan 3. Hasil akhirnya harus 1. Oke. Nah, di sini dia 1 dan 3. Berarti kita tinggal menghabiskan yang 3 supaya bisa hasilnya 1. Berarti di sini tinggal kita bagi dengan 3. Ya, Nat. Yang di atasnya itu kan sudah 1, tinggal turun. Nah, 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, hasil akhirnya di sini sudah 1-1 ya, Nak. Maka pengerjaannya selesai sampai di sini. Oke, Nak. Nah, untuk mencari FPB dari 8 dan 12, kita hanya perlu melihat pembagi yang sama saja, yang dilingkari ya, Nak. Perhatikan pembagi yang kita lingkari. Di situ ada 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Sangat mudah kan, Nak? Kita hanya perlu mencari pembagi yang dilingkari saja, yaitu 2 kali 2. Ya, Nak. Untuk yang tidak dilingkari itu kita abaikan saja. Untuk mencari FPB kita hanya perlu melihat pembagi yang sama saja, yang dilingkari. Oke, Nak? Kalau menurut Mem, ini adalah cara yang paling cepat dan mudah. Oke, Nak. Nah, yang menjadi tugas kalian hanya satu soal ya, Nak. Tentukan FPB dari 10 dan 12. Hanya itu ya, Nak. Tentukan FPB dari 10 dan 12, tapi gunakan dengan ketiga cara tersebut tadi yang Mem jelaskan ya, Nak. Yang pertama dengan membuat masing-masing faktornya ya, karena yang kedua dengan cara pohon faktor atau faktorisasi prima, dan yang terakhir dengan cara tabel. Ya, Nak, kenapa Mem suruh kalian dengan ketiga caranya? Supaya kalian bisa paham dengan ketiga cara tersebut. Jika kalian sudah paham, kalian bisa memilih cara salah satu mana yang paling mudah. Seperti itu ya, Nak ya. Hanya satu soal tapi ingat buat ketiga cara tersebut. Oke, Nak, berarti ada 3 cara ya untuk satu soal tersebut.
Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya, Nak, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam dari Mem.